Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua dipertemukan kembali dalam rutinan kajian fikih yang dalam hal ini ialah mengaji kitab Fathul Qorib yang saat ini sudah yang kedua kalinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita semua sudah membahas tentang toharoh, apa itu toharoh dan macam-macam air yang dibagikan. Kurang lebih kesimpulannya akan saya bacakan, nanti yang kurang paham mungkin yang kemarin tidak sempat untuk ikut, nanti bisa kita buka di sesi tanya jawab. Apa toharoh? Toharoh adalah singkatnya ya, saya tak usah baca kitabnya. Toharoh adalah bersuci, bersuci dari dua hadas dan menghilangkan najis, itu adalah toharoh. Jadi yang dinamakan bersuci dari dua hadas dan menghilangkan najis. Jadi bukan hanya wudhu saja, buat mandi wajib juga dinamakan toharoh, buat menghilangkan najis juga dinamakan toharoh, dan seterusnya. Sehingga dalam penggunaan air sama, jika digunakan untuk berwudu tidak boleh, maka juga tidak boleh untuk mandi besar, dan juga tidak boleh untuk menghilangkan najis. Buat cewek, buat wawi, buat ngepel dan lain sebagainya, kalau sudah terkontaminasi oleh sabun, itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mensucikan najis. Kemudian pembagian air di kitab ini disebutkan ada 7 macam, cuman singkatnya, mudahnya diringkas oleh kitab Fathul Qorib bahwa ma unzila minas sama, ma nazala minas sama, au nabagha minal ardi. Jadi air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air apapun yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi. Itu mudahnya. Baik airnya berupa salju, warnanya merah yang turun, kan ada ya fenomena air yang turun berwarna merah. Nah, kalau itu sudah air langit, air hujan, itu sudah tidak dihitung warna apapun, semuanya tetap boleh digunakan untuk toharoh, untuk wudu, untuk, saya bilang toharoh ya, bukan hanya wudu, karena toharoh mengandung 3, wudu, mandi junub atau mandi besar, sama menghilangkan najis ya. Ini satu paket. Kalau untuk wudu sudah tidak boleh, maka buat mandi wajib juga tidak boleh, menghilangkan najis juga tidak boleh. Fahim tum ya. Begitu pula yang muncul dari bumi ya, muncul dari bumi macam-macam kan ya. Ada yang keluar kumpul sama kapur ya, warnanya agak keputih-putihan. Ada yang munculnya dari bawah sehingga warnanya coklat sampai mendekati merah ya. Ada pula warnanya hijau karena terlalu lama berdiam sehingga ada lumut. Bagaimana itu hukumnya? Itu juga gak apa-apa buat toharoh, karena namanya tanah, bumi ya, air berkumpul dengan tanah, ketika keluar maka akan tercampur dengan tanah. Lumut juga sesuatu yang pasti ada, ketika ada air ada lumut, ini sudah tidak bisa disingkirkan. Jadi keberadaan lumut tidak merusak kemutlakan air. Lumut, lumpur, tanah itu tidak merusak kemutlakan air, seperti itu. Kemudian dibagi berbagai empat macam air itu ya. Ada air yang suci dan bisa mensucikan, ada juga air yang suci dan bisa mensucikan namun makruh untuk digunakan. Ada pula yang ketiga, air yang suci, yang ketiga air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, dan yang keempat air yang terkena najis. Itu adalah macam-macam air yang kita butuhkan untuk berwudu, mandi dan menghilangkan najis adalah
air yang klasifikasi 1 dan kedua, air yang tohir mutohir. Air yang suci juga bisa digunakan untuk bersuci. Ini macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Nanti kalau kurang paham boleh ditanyakan. Saya hanya singkat karena ini saya hanya mengulangi materi yang kemarin. Kemudian ma'ul musyammas juga sempat dipertanyakan kemarin, air yang dipanaskan dengan matahari yang menggunakan wadah dari logam itu juga makruh digunakan. Boleh, bisa berwudu tapi hukumnya makruh. Itu karena nggak disebutkan, hanya saya sempat mendengar di salah satu riset bahwa pernyataan logam selain dari emas dan perak ketika dipanaskan oleh matahari dan yang terisi air, maka di situ kotoran-kotoran dari logam itu akan terangkat. Nah, ketika terangkat, kalau terkena kulit itu dapat menyebabkan penyakit pada kulit, bisa gatal dan lain sebagainya. Makanya dimakruhkan untuk digunakan. Tapi itu hasil riset, bukan kata Nabi. Tentunya rahasianya lebih banyak dari ini. Ya, ketika Rasulullah bilang seperti itu makruh, sudah kita ikut saja. Jangan hanya karena satu alasan kita buat alasan yang lain. Yang jelas itu salah satunya adalah membahayakan kepada kulit. Saya bilang salah satunya karena baru satu itu yang ditemukan oleh pada para peneliti, baru satu. Dan pastinya saya yakin bukan hanya satu itu saja, akan tumbuh berkembang lagi. Kemudian itu ma'ul musyammas, air yang berubah, ini juga tidak bisa digunakan. Kemudian air mustakmal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, air yang najis. Air yang najis, yang terkena najis, dikecualikan dari kata-kata najis, yaitu ketika air kejatuhan hewan yang darahnya tidak mengalir, la damalaha sailun. Ya, minuman kita ada minuman atau kamar mandi atau apapun yang airnya sedikit, ya, pembahasannya yang airnya sedikit, yang airnya sedikit ketika kejatuhan hewan, maka hewan ini kan ketika mati namanya apa? Bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih namanya bangkai. Hukumnya bangkai, najis apa suci? Najis. Ya, hukumnya bangkai najis. Sekecil apapun bangkainya, hukumnya najis. Nah, ini perlu dipahami, ya. Perlu dipahami. Di kitab Mau'izatul Mu'minin kemarin yang sempat kita kaji, ada 3 pengecualian, ya. Ada tetap hewan yang makhluk yang ketika mati tetap suci, ya, walaupun tidak disembelih. Yang pertama manusia, disembelih tidak disembelih, kalau mati tetap suci, ya. Kalau disembelih kan berarti kena begal, itu berarti manusia disembelih gitu kan, ya. Berarti kan antara kena begal atau kena pancung, kena kisos mungkin dan lain sebagainya. Itu manusia meninggalnya tetap dalam keadaan tetap suci. Kemudian yang kedua, binatang yang dikatakan suci ketika mati menjadi bangkai adalah ikan dulu. Ikan, ya. Setelah ikan, belalang. 3 ini yang tetap suci bangkainya. Selain itu semut, lalat, kecoa, cek, cicak, dan hewan apapun yang sering bertemu dengan kita, ya, itu bangkainya hukumnya najis. Nah, sekarang kalau jatuh ke air, ya, jatuh ke air kan bangkai ini najis. Ada pengecualian manakala hewan yang jatuh ke air itu la damalaha sailun. Ketika dibunuh, jebret, etogel, tidak ada darah yang mengalir. Kalau hewan ketika dipotong, dibunuh, tidak ada darah yang mengalir. Contohnya seperti kalau nyamuk ada, ya,
kalau kenyang, posisi kenyang. Tapi kan itu hasil sedotan, bukan bawaan dari nyamuk sendiri, ya, bukan bawaan nyamuk, tapi hasil makan dari manusia. Nah, nyamuk, semut ketika dibunuh tidak ada darahnya, lalat nggak ada ya. Kemudian kecoa tidak ada, cek-cek cicak juga tidak ada, apalagi ya pokoknya lah yang tidak ada darahnya ya, masuk ke dalam minuman kita, mati di dalam minuman. Bagaimana hukumnya? Bolehkah air tersebut diminum? Kenapa? Karena sudah kemasukan bangkai kan? Iya, kan bangkai. Bangkai saya bahas tadi, selain 3 hal, manusia, ikan dan belalang, semuanya adalah najis. Air yang sedikit kemasukan makhluk, kemasukan hewan lalu mati, otomatis status hewan yang hidup tadi menjadi bangkai. Nah, khusus yang la damalaha sailun, yang tidak ada air yang yang tidak ada darah yang mengalir ketika dibunuh, itu hukumnya tidak apa-apa, tinggal diambil bangkainya, dibuang lalu diminum, itu dimakfu ya. Kalau lalat juga tinggal dicemplungin, masukkan semua sayapnya, itu ya seperti yang dicontohkan Rasulullah. Kalau ada lalat, masukkan semua ya. Ngambeng selajah ya, apa ngambeng ini namanya, mengambang sebelah. Nah, kita masukkan semua sayapnya itu, biar yang satu katanya, kata Rasulullah, yang satu mengandung racun, yang satu mengandung obat. Nah, agar itu netral, dicemplungkan sekalian, baru lalatnya dikeluarkan. Seperti itu lalat. Kemudian cicak dan lain sebagainya ya. Kalau kopi kemasukan kecoa, insya Allah langsung dibuang ya. Masa mau diambil dulu kecoanya? Insya Allah gak ada yang minum untuk kecicak, apalagi ya. Lihat cicak mati di dalam gelas itu. Nah, seperti itulah kurang lebih, itu yang dinamakan ma'ul mutarajis, manakala hewan yang masuk ya, dan segera dibuang ya. Kecuali cicak, matinya lama, ada di dalam kamar mandi, sedikit airnya kemudian berubah, meskipun ya banyak juga iya pengaruh, kemudian sampai berubah, bangkainya tidak cepat diambil kan hancur, akhirnya bau, air yang ada di kamar mandi ini bau. Bagaimana itu hukumnya? Najis itu sudah ya, hukumnya najis. Kenapa? Karena tidak segera dibuang, sehingga merubah sifat air. Itu harus dikuras, sudah dibuang total itu sudah, atau dialirkan air tanpa membuang. Misalkan air karena sedikit, dialiri terus airnya secara tidak langsung akan menggerus, menghilangkan kotoran yang ada di bawah. Biasanya sifat air kan seperti itu ya, yang lama itu apa, yang kotor-kotor akan naik, akan terangkat lama-lama, kemudian yang bawah digantikan dengan air yang baru. Itu biasa sifat air kurang lebih seperti itu. Baik, itu pembahasan masalah toharoh. Tentunya masih banyak yang tidak saya sampaikan, karena saat ini kita sudah mulai memasuki faslun bi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yadhuru minha bittibagh wa ma la yadhur. Sekarang kita memasuki fasal yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang najis yang bisa disucikan ataupun tidak ya. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Apakah semuanya bisa disamak dan menjadi suci, apakah hanya beberapa saja? Nah, ini yang akan menjadi fokus kajian kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu taala anhu, wa juludul maitati kulluha tadhuru bittibagh sawa'un fi dzalika maitatun ma'kulul lahmi wa ghairihi. Semua kulit-kulit bangkai ya, semua kulit-kulit bangkai, artinya hewan yang sudah mati, baik matinya itu, baik hewannya ini bisa dimakan maupun hewan yang tidak bisa dimakan, artinya haram untuk dimakan ya. Kan ada hewan yang halal dimakan, ada hewan yang haram dimakan. Contohnya buaya, serigala, apa,
Jangan kayak itu dulu. Jangan kayak itu. Ada kijang mungkin ya, ada macan, ada sembarang lah, ada ular yang sering dipakai kan kulit ular ya buat dompet ya, kulit ular buat dompet. Apa hukumnya itu, suci atau tidak? Nah, ini kita bahas sekarang ini. Ada juga kulit, kalau kulit domba ya maklum lah, kita sudah tahu bahwa domba itu halal ya. Nah sekarang pembahasannya kalau kulitnya ular, kulit buaya yang jadi tas ya, itu bagaimana hukumnya? Apakah tasnya ini suci dan harus dicuci dulu biar suci apa bagaimana? Nah seperti itu. Dalam penjelasan kitab ini, kulluha tathuru bidibag, semua kulitnya bangkai bisa menjadi suci manakala disamak. Ya, disamak apa bahasa anunya? Bukan hanya dikeringkan, iya, dibersihkan ya, pokoknya dikuliti lah, dikuliti ya, itu sama namanya, sama. Yang tersisa hanya kulit, jadi daging-dagingnya dibuang. Nah ini caranya itu sama. Jadi pokoknya kalau sudah disamak, baik hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan, semuanya bisa menjadi suci kulitnya manakala disamak atau dikuliti ya. Cici ini seperti itulah prakteknya. Wa kaifiyatut tabghi ayyanza'a fudulal jildi mimma ya'fihi min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin kafsin. Kemudian caranya sama atau penyamakan atau dibak ya, dibak ya, sama saja ya, sama ya, ialah menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit, baik itu daging, darah, apapun yang ada di kulit yang dapat menyebabkan kulit tersebut menjadi berbau busuk ya, semuanya dihilangkan ya. Jangan sampai menyebabkan kulit berbau, hal-hal yang bisa menyebabkan kulit berbau busuk. Jadi darah, kalau masih ada darahnya, kulitnya belum dibersihkan, maka di situ nanti lama-lama kulitnya akan jadi busuk, bau. Ada dagingnya apalagi, pasti akan menjadi busuk karena menjadi ini tempatnya lalat. Pasti darah juga karena ada lalat gitu, nanti busuk, bau. Kalau sudah bau, ya sudah, tidak bisa, tidak halal, tidak suci lagi, tetap najis. Nah caranya ya dengan menggunakan sesuatu yang kesat itu seperti apa ya? Kesat apa kesat sih? Tidak licin lah, tak licin ya, kasar. Jadi boleh pakai sikat. Kalau di kitab ini dicontohkan kasbin, pohon asaf. Tapi saya bingung, belum saya nyari pohon afas itu pohon apa ya? Afsin itu. Saya cari-cari di kamus sejenis pohon, hanya begitu saja. Saya coba cari di Google pohon afas itu pohon apa, juga tidak muncul. Jadi saya kurang bisa menggambarkan. Intinya begini, sifat dari kayu adalah kasar, ya kan? Nah yang dibutuhkan adalah kasar. Jadi sikat pun boleh digunakan untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di kulit. Jadi boleh sikat, boleh. Bahkan di sini dicontohkan lagi, walau kanal hirif najasan kadhirki hamamin kafa fit tabghi. Bahkan di sini dicontohkan bagaimana meskipun pembersihannya itu menggunakan kotoran burung dara, merpati. Dicontohkan di sini mungkin zaman dulu untuk membersihkan sesuatu pakai kotorannya atau teleknya burung merpati, temancutnya burung merpati. Kenapa? Saya pikir-pikir dari tadi. Oh mungkin burung merpati kan sukanya makan jagung. Mungkin ketika keluar itu mungkin ada kasar-kasarnya. Silahkan kalau pengen membuktikan itu dipegang sendiri ya kalau ada. Ya saya mau dengar ceritanya saja, masa anak gua teman cowok. Nah itu mungkin ya, sehingga ketika untuk membersihkan, untuk penyamakan zaman dulu itu digunakan, mungkin seperti itu. Karena makan jagung
dan dia kan pencernaannya tidak ada gigi dan lain sebagainya, ya wallahu alam, mungkin biji-bijian itu menjadi keras, sekasar lah kasar, sehingga bisa dia. Ini tetap boleh, ya, boleh. Nyamak dengan menggunakan kotoran merpati boleh. Najis tapi kan bisa dicuci. Ya, bekasnya apa tadi? Kotoran kan bisa disiram. Yang penting kulitnya hilang dari hal-hal yang bisa menyebabkan kulit tersebut menjadi busuk. Bisa dipahami ya? Ini pertanyaan ya, pelajaran buat kita sebenarnya. Kalau bukan orang yang jual kulit sapi, kulit apapun itu kita tidak butuh, tapi wallahu alam, kita siapa tahu ada rezeki tiba-tiba jadi juragan kulit kan, wallahu alam, tidak tahu. Makanya ilmu ini tetap harus kita pelajari. Diambil kulitnya. Ayatnya cuman ditafsir dijelaskan bahwa kulit sapi atau bangkai hewan yang sudah mati itu akan menjadi suci kalau disamak. Jadi ada riwayat dari Rasulullah itu dengan salah satu sahabat ketika menemukan bangkai, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kenapa engkau tidak pergunakan kulitnya? Bukankah haram ya Rasulullah? Kulit ini apabila disamak akan menjadi suci, maka diambillah kulit itu dijadikan tempat minum. Ketika olehnya kerengake sama seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, akhirnya kulit itu dikeringkan, kemudian setelah disamak nanti itu bisa dipergunakan. Kalau zaman dulu yang tadi bejana atau apa segala macam, botol atau segala macam, akhirnya menjadikan kulit hewan yang sudah mati itu dijadikan tempat minum itu. Jadi oleh yang lain haram, jadi mau sampai mati kalau dagingnya jangan, haram itu sudah. Termasuk walaupun sapi itu hewan halal tapi tidak disembelih bukan atas nama Allah, itu haram. Jadi pas udin yang beli tak macam bismillah jadi haram. Karena apa? Wa ma uhilla li ghairillah bihi. Jadi hewan yang tidak disebutkan nama Allah waktu memotongnya itu menjadi haram statusnya walaupun itu halal. Baik, itu tambahan. Jadi memang di sini maitah tadi kan sebutannya ya, bangkai. Wajulutul maitati. Ya, kulit bangkai. Apalagi kulitnya hewan yang sudah disembelih dengan menyebut nama Allah, ya halal, dimakan pun boleh. Begitu ya, dimakan pun boleh, jadi ramba. Ya kan? Jadi ramba. Dan seperti itu. Kemudian illa jildil kalbi wal khinzir wa ma tuladu minhuma aw min ahadima ma hayawanin tahirin fala yatharu bittibaq. Ada pengecualian. Tadi disebutkan semua kulit bangkai bisa suci dengan cara disamak, ya semua. Tapi dari semua ini ada pengecualian, yaitu kulitnya anjing dan kulitnya babi. Itu tetap najis, tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Bahkan disebutkan lagi wama tuladu minhuma aw min ahadima, bahkan anak turunnya, ya anak turunnya anjing babi misalkan kawin silang, anjing dikawinkan dengan babi, akhirnya keluar misalkan dari babi keluar anaknya anjing, itu tetap najis. Atau min ahadihima ma hayawanin tohirin, atau disilangkan, dikawin silang antara yang anjing dengan misalkan domba, ya yang laki-lakinya pejantannya itu anjing, kemudian betinanya domba, akhirnya domba melahirkan anak, ya walaupun mungkin campuran, gennya campuran, mulutnya seperti anjing, bulunya lebat seperti domba. Bagaimana itu? Yaitu najis. Itu najis mughalladh dan haram dimakan. Ya, walaupun berbentuk domba sekalipun, kalau itu hasil keturunan kawin silang dengan anjing dan itu berbentuk domba plek ketiplek, sama persis dengan ibunya misalkan dengan betinanya, karena betinanya tadi domba,
Akhirnya dia anaknya juga domba, cuman hasil yang Oh, kemana dah? Mana dah? Ini dah. Sampai mana barusan? Sampai mana barusan? Domba. Ini kan kawin silang ya. Akhirnya keluar domba yang persis, misalkan dengan induknya, dengan betinanya yang berbentuk domba. Itu bagaimana hukumnya? Ya najis, mughalladahnya tetap ada, dan kulitnya tidak bisa menjadi suci dengan cara disamak. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Karena sekarang, apalagi sekarang ya, pernikahan genetik kan banyak sekarang. Ya, tidak usah harus mengkawinkan antara anjing dengan domba secara langsung, tidak, tapi diambil gennya, dibawa ke lab, digabung, ya akhirnya menjadi jenis binatang yang baru. Contohnya yang pernah saya ketahui itu ada anjing, aduh apa namanya tuh yang kayak Siberia tuh, kayak serigala, anjing husky ya. Anjing husky itu kawin silang antara anjing dengan serigala, digenetikkan itu lewat genetik. Itu setahu saya. Ya hukumnya bagaimana? Hukum anjing sudah, walaupun hakikatnya serigala dengan anjing itu tidak sama ya, hakikatnya tidak sama. Seperti itu. Wa admul maitati wa sya'riha wa sya'ruha najasun wa kadza al maitatu aidun najasatun. Kemudian tadi kita membahas kulit, bagaimana dengan tulangnya bangkai atau juga rambutnya bangkai, dan bangkai itu sendiri apa hukumnya? Najis semua ya. Bulunya, rambutnya bangkai najis, tulangnya juga najis, bangkainya juga najis. Tidak boleh diambil satupun seperti yang disampaikan oleh Cidodi tadi. Yang boleh hanya kulitnya saja, yang lain tidak boleh dimanfaatkan. Cuman kembali lagi, yang dikehendaki oleh musannif, wa uridu biha azzailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin fala yustasna hina idzin. Jadi yang dimaksud itu kalau matinya bukan karena disembelih. Tapi kalau hewan yang matinya karena disembelih dan hewan yang halal untuk dimakan, ya hewan yang halal dimakan. Ada iklan dulu. Kulitnya kalau dari hewan yang halal dimakan, maaf bukan kulitnya tadi, tulangnya ya menjadi suci. Kemudian bulunya, rambutnya juga suci. Contohnya kan sering kalau zaman dulu ya, nulis pakai bulu angsa, bulu ayam mungkin juga ada ya, ya itu diambil. Bagaimana hukumnya? Ya kalau itu diambil dari bangkai, artinya tanpa disembelih atau disembelih tapi tidak mengucapkan nama Allah ketika penyembelihan, maka hukum bulu itu ya najis karena diambil dari bangkai. Tapi kalau diambil dari hewan yang disembelih dengan cara syar'i sesuai dengan syariat Islam, maka bulunya itu suci. Seperti itu. Kemudian ada sebuah pembahasan, falustasna hina idzin hinal mudzakatu idza kharaja min batni ummihi mayitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Sekarang ada sebuah masalah, ada sebuah contoh
kita membeli sapi ya, saya berikan contoh dulu yang dimaksud dengan kitab yang saya bacakan barusan. Beli sapi untuk disembelih, ternyata ketika disembelih jeret dan dibelah isi perutnya ada janin, mungkin karena masih kecil belum kelihatan kalau ada janinnya sehingga disembelih. Setelah dibelah, setelah dibedah perutnya, ternyata ada anaknya, ada janinnya yang sudah mati. Bagaimana hukumnya? Hukumnya anak tersebut sudah menjadi halal karena pada saat itu ya penyembelihan induknya dianggap sebagai juga penyembelihan terhadap bayinya. Nah, berarti ngampong ke korbi. Berbeda halnya kalau misalkan setelah disembelih, dibedah, wah ternyata anaknya ini masih hidup. Beda kalau masih hidup, disembelih juga itu harus. Tapi kalau sudah mati itu halal sudah ya. Tidak usah disembelih lagi kalau sudah mati. Sudah ikut penyembelihan dari induknya. Anaknya itu halal untuk dimakan. Jadi aku gelem. Jadi kalau saya memang belajar tafsirnya karena saya itu kerjaannya itu pacen jegel. Bagaimana caranya seandainya seperti katanya Rasenol tadi, seandainya menyembelih ada anaknya di dalamnya. Karena saya bekerja sebagai jagal, saya belajar juga fikihnya. Hewan yang seperti apa yang halal untuk dimakan. Ya seperti tadi kalau menurut ayat hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinsir wa ma uhilla li ghairillah bihi al-maidah ayat 3. Jadi diharamkan bagimu darah bangkai, terus darah daging anjing, kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi pakai sapi montak bismillah haram. Kemudian di tafsir dijelaskan di situ ada riwayat bahwa Rasulullah itu ditanyakan oleh salah satu sahabat, bagaimana ya Rasulullah seandainya saya menyembelih kemudian ada anak di dalamnya, kalau kamu mau memakannya maka diperbolehkan untuk memakannya. Jadi apa cana orang lamun gelem tidak apa-apa, kalau tak gelem ya buang. Seperti itu, paham ya? Intinya sudah menjadi halal, tapi kadang kan ada yang gitu. Beci. Atau ada yang apa namanya nggak tega. Bagaimana ya sudah, kalau ngomong jijik jangan dimakan, haram malah jadi hukumnya ya kalau jijik dan seterusnya. Kemudian juga dikecualikan dari masalah rambut tadi ya, bahwa rambut atau bulunya hewan yang mati karena bukan disembelih itu hukumnya najis. Dikecualikan di sini adalah rambutnya manusia walaupun sudah meninggal tanpa disembelih ya. Kembali lagi ke situ, manusia meninggal ya, Kamal meninggal misalkan tanpa disembelih gitu ya, tetap suci rambutnya, tidak najis itu ya, karena memang manusia masa harus disembelih kan, seperti itu ya, bukan hewan ternak. Mungkin ini dulu ya, kita kembangkan dengan sesi tanya jawab dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga ada pertanyaan lagi, biar sama-sama tahu yang lain. Kenapa hewan yang statusnya halal, status kan halal sudah, tapi ketika hewan ini jijik orang untuk memakannya, jadi jijik manusia untuk memakannya, kemudian statusnya berubah menjadi haram. Apa diantara alasannya? Mungkin Rasenol bisa menjawab. Kalau dari saya, statusnya menjadi haram itu yang sebenarnya itu nikmat dari Allah, perkara yang halal ini nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, ini menjadi hinaan, jadi calian. Jadi daripada itu menjadi calian atau jadi hinaan, maka statusnya berubah akhirnya menjadi haram. Jadi diantara salah satu alasannya adalah biar arir male tak jadi calian. Jadi walaupun statusnya halal itu menjadi haram akhirnya. Contoh begini, kan di ayat dijelaskan, jadi yang menjijikkan artinya apa? Walaupun statusnya itu halal, tapi kalau menjijikkan menjadi haram untuk dimakan karena beci. Kenapa alasannya? Kok bisa? Ini kan barang halal, tapi kalau menjadi
Tapi kalau mau becik mak bisa jadi haram. Alasannya apa? Salah satu alasannya adalah rahmatnya Allah, nikmatnya Allah itu jadi calian, jadi enyean, jadi hinaan. Lah disitulah yang akhirnya statusnya menjadi berubah menjadi haram. Ngerti maksud saya ya? Ya, terima kasih. Itu kalau sesuatu yang halal, ketika kita menjadi jijik, ya kita jijik, maka itu bisa menjadi haram. Ya, bukan hanya hewan saja, apapun makanannya kalau kita jijik jangan dimakan. Ya, misalkan bikin makanan dari jelly tapi bentuknya mirip seperti ular sehingga kita mau makan, oh migeliak becik, nah, itu jangan dimakan, itu bisa jadi haram. Silakan untuk sesi tanya jawab saya pasrahkan kepada Ustadz Muneri untuk menjadi moderator. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk muslimin atau muslimat untuk mengajukan pertanyaan terkait apa yang sudah dibahas tadi. Mungkin saya persilahkan dulu untuk yang putra. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Husni dari Kerobungan, Dusun Kumpanas. Saya mau bertanya, seumpamanya ada orang jual daging, ada orang jual daging itu daging sapi, tapi bergurau sama orang yang membeli, ini daging apa? Ini daging babi, padahal daging sapi. Apakah itu boleh dimakan, boleh dibeli atau tidak? Dan juga sebaliknya, ada orang jual daging babi kepada yang membeli bilang daging sapi, itu sebaliknya. Mohon dijawab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Umi dari Cangkelek Barat. Saya mau tanya, bagaimana nasi itu kalau diinjak-injak cecak, apa itu masih bisa dimakan atau harus dibuang? Terima kasih. Terima kasih. Untuk sementara dua penanya terlebih dahulu kami persilakan untuk ditambah satu lagi, mungkin dari santri putra, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianto dari Kerobungan. Izin bertanya Kiai, bagaimana hukumnya makan daging ayam yang masih ada darahnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih tiga penanya. Yang pertama tadi ditanyakan bagaimana hukumnya saat membeli, begitu ya, membeli dengan candaan, padahal yang dibeli itu merupakan hewan yang halal, namun yang menjual bercanda, ya, bercanda ini babi, mungkin seperti itu. Mohon penjelasannya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika candaan di sini tujuannya hanya canda saja dan si pembeli tidak merasa jijik dan tetap menganggap itu sebagai candaan, itu halal. Tapi kalau si pembeli meyakini dengan adanya penjual yang mengatakan ini daging sapi tapi disebut sebagai daging babi, maka di situ hukumnya menjadi haram. Ya, kalau diyakini oleh si pembeli, paham nggih? Kemudian tadi sebaliknya, daging babi tapi dibilang daging sapi, yang salah itu ya yang jual, yang membeli tidak terkena khitab karena tidak tahu, seperti itu. Cuman dalam kajian tasawuf disebutkan
bahwa hukum tidak tahu tidak apa-apa itu dalam syariat ya. Kalau dalam segi tasawuf bagaimana? Ketika kita ada sesuatu barang yang haram masuk ke dalam tubuh, maka di situ akan memberikan efek kepada hati kita. Ya, ketika sedikit maka akan menjadi titik hitam di dalam hati kita yang mengotori hati kita. Dan semakin sering kita mengkonsumsi barang haram, maka akan semakin gelap hati kita dan jauh dari Allah. Itu kalau secara tasawufnya. Tapi kalau secara fikih tetap halal karena kita tidak tahu. Terima kasih. Jadi ini sebagai larangan lagi. Karena ini tambahan lagi, ini jelas ya, karena kita ngaji marak sekali di wilayah kita, mungkin di daerah Baaben, mungkin apalagi daerahnya Pak Husni itu daerah gunung-gunung itu, karena di sana itu memang banyak babi hutan. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang menjual dagingnya ya soaki, jadi alako nyari celeng macam, dan dagingnya itu dijual. Jadi status pekerjaannya itu adalah menjual barang yang haram, tapi penghasilnya ya haram kia. Jangan menjadikan alasan suatu perkara itu juga tak nerongakan. Jual kering kapir tetap tidak diperbolehkan, karena perkara yang halal itu lebih banyak ngano apanya alako seharam. Dan ini banyak sekali, mungkin bahkan teman-teman saya juga banyak seperti itu, banyak seperti itu. Ikut ngaji juga di rumah saya itu. Jadi alako buru celeng dan dagingnya diasokkan. Saya tak norok, tidak ikut memakannya, baji, tetap statusnya haram, walaupun tidak ikut memakannya, hasilnya juga haram. Ya pada bi orang teti bentar judi itu saya main haram, saya teti bentar ya tetap haram deh. Cukup tak norok main nih gara-gara orang akhirnya menjadi main seperti itu. Ya, terima kasih tambahan dari Pak Haji Dodi barusan. Jadi ya betul, bahkan saya tambahkan lagi kalau dalam di hadisnya ya, yang menjual, yang memasak ya, yang bekerja ya, babi atau celeng atau anjing yang dimasak itu kena hitop haram semua, haram semua. Jadi bukan hanya yang menjual, yang memasak itu sempat ada yang bertanya kepada saya waktu di Malaysia dulu. Ya, terima kasih. Silakan lanjut pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua dari jamaah muslimat yang dari Sumber Canggele, ditanyakan bagaimana hukumnya nasi yang diinjak-injak oleh cicak, karena banyak terjadi di dapur itu saat sunyi cicak beraksi. Jadi mohon keterangannya, Kiai. Ya, terima kasih. Nasi yang diinjak-injak oleh cicak, bagaimana hukumnya? Apakah nasi itu menjadi najis atau tidak? Tidak ya, karena hakikatnya cicak ini adalah makhluk yang bersih dan dia tidak akan melalui jalur yang kotor ya, pasti akan yang dicari adalah yang bersih-bersih. Jadi yang kita bahas tadi yang najis adalah bangkainya. Jadi kalau cicak mati di air ya, itu cara pembersihannya hanya diambil cicaknya saja, minumannya tetap suci ya, tetap suci. Kalau cuma dilewati tidak apa-apa, apa nyemplung kita ambil dibuang dalam keadaan hidup ya, apalagi mati saja airnya tetap suci. Seperti itu, insya Allah bisa memahami ya. Dan yang pertanyaan yang ketiga, untuk pertanyaan ketiga dari Santri Putra, bagaimana hukum memakan daging ayam yang masih tersisa darahnya, masih terlihat saat itu sudah matang, namun darah masih ada, itu sering kelihatan. Ya. Monggo keterangannya, Ki. Ya, terima kasih. Hakikatnya seperti ini. Ada kecenderungan ketika di dalam daging terdapat darah, ada kecenderungan hewan tersebut menandakan bahwa hewan tersebut tidak disembelih
Ya, ada indikasi, cuman setelah saya pelajari lagi, memang ada beberapa bagian yang rentan terluka ketika hewan itu masih hidup. Contohnya ayam daging. Seringkali kan ayam daging, ayam lehor itu dilempar. Ketika diternak kan dilempar, akhirnya kakinya patah, pahanya patah. Yang paling sering itu yang memang saya temukan adalah di bagian paha, itu sering ada darahnya. Itu bagaimana? Itu belum tentu indikasi ya, belum tentu indikasi adanya hewan tersebut tidak disembelih. Ya bisa jadi karena tadi patah di dalam sehingga luka. Dan ketika dimasak berwarna merah dagingnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Gak apa-apa, tetap suci dan halal untuk dimakan. Ya kecuali memang nyata kita tahu, wah ini nggak disembelih, apalagi bagian dada ini tidak mungkin kalau bagian dada. Ya kalau lebam itu bisa jadi beda ya, lebam dengan luka dengan darah ya, lebam dengan darah beda. Karena apa ya, namanya dilempar, ayam dilempar ketika dipanen ya pasti akan berbenturan satu sama lain dan pasti ada yang cedera di dalamnya ayam itu, jadi pasti ada lebamnya. Tapi itu tidak merusak terhadap kehalalan, tidak merusak terhadap kehalalan dari daging tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu, monggo yang lain dari muslimat mungkin kami persilahkan manakala ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Tidak ada? Tidak lagi yang bertanya. Kalau tidak ada kita tutup saja. Sudah tidak ada, Ustazah Wiwi? Tidak ada, sudah cukup. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kiai Zainullah Multazam. Baik, terima kasih. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Insyaallah ini sedikit mungkin bisa jadi 2 bab sama isti'malu alat siwak ya. Yang akan datang insyaallah membahas tentang wadah-wadah yang haram digunakan dan yang tidak. Kemudian kalau ada cukup waktu kita akan membahas tentang penggunaan siwak. Ya, penggunaan siwak insyaallah di Jumat yang akan datang. Dan seperti biasa setelah jamaah sholat asar kegiatan akan langsung dimulai kurang lebih sekitar jam 3:03. Jadi mohon bagi yang ingin mengikuti dari awal dan tidak tertinggal bisa mengikuti lebih awal untuk bisa menghadiri acara ini lebih awal sehingga tidak tertinggal materi. Mungkin itu saja dan mari kita tutup dengan pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح لنا حوائجنا ويا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا حاجاتنا إليك كثير فتيسر كل عسير يا ميسر كل عسير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. اللهم صل على محمد